Oh, boleh gimana gini? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat apa sudah lulus ini? Semangat. Semangat ya. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mbak Putri Ayu, mohon dipimpin doanya. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa tak putus. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nanti kalau yang panggil, angkat tangan dan bilang hadir. Mbak Aja, Hadir, Ibu. Putri Ayu, Hadir, Ibu. Winda, Hadir, Bu. Dida Meli. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya berarti ya. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi matematika dan statistik pada spreadsheet. Untuk sebab pada hari ini kita ada 4, jadi nanti setelah kalian mengikuti kelas ini kalian akan paham apa sih definisi fungsi dan formula matematika dan statistika itu, lalu apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana cara kita mengentry data dan memasukkan formula untuk dimasukkan ke rumus matematika maupun statistik. Oke, yang pertama ada pengertian dari formula. Nah, formula matematika ini adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet dengan rumus matematika. Sedangkan fungsi ini suatu rangkaian rumus yang terdiri dari beberapa rumus matematika dan tersusun. Jadi formula dan fungsi ini hampir sama, cuma yang membedakan ini adalah formula ini satu rumus saja, sedangkan kalau fungsi itu rangkaian dari beberapa rumus. Susah, Bu. Kenapa? Susah. Susah? Enggak, kok gampang nanti. Gampang, nanti praktek ya, biar paham. Untuk jenis formula matematika di sini ada 5. Yang pertama adalah jumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, lalu perpangkatan. Yang untuk caranya sendiri sebenarnya sama, kita tinggal ketik sama dengan, lalu klik sel yang akan kita pilih, lalu kita masukkan formula yang akan kita gunakan. Misal kita mau menggunakan untuk pengurangan, jadi kita menggunakan simbol minus, lalu setelah itu klik selnya yang kedua, lalu kita klik enter. Di sini caranya sama semua ya. Cuma yang membedakan adalah simbolnya. Di penjumlahan kita menggunakan simbol plus, di pengurangan kita menggunakan simbol minus, di perkalian menggunakan tanda bintang, di pembagian menggunakan garis miring, dan yang perpangkatan kita menggunakan ini seperti tanda petik. Nah, seperti ini contoh entry data dengan formula matematika. Gimana Mbak? Ini tadi katanya susah. Bisa ya, bisa mengikuti ya. Lalu ini selanjutnya adalah pengertian dari statistik. Fungsi statistik ini adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri dari beberapa rumus untuk mengolah data yang bersifat statistik. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis fungsi dan formula statistik. Untuk yang pertama ini ada fungsi sum. Ini gunanya untuk menjumlahkan nilai atau data dalam suatu range. Jadi kita tinggal ketik sama dengan, lalu ketik sum, buka kurung, lalu datanya kita akan bisa drag. Selanjutnya yang kedua ada fungsi average.
ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Caranya masih sama ya, tinggal diketik sama dengan average, lalu di drag dan di enter. Selanjutnya adalah fungsi maksimal. Ini digunakan untuk menentukan nilai data yang terbesar. Caranya juga masih sama, tinggal diganti rumusnya dengan tulisan max. Yang keempat ada fungsi minimum. Ini gunanya untuk menentukan nilai data yang terrendah atau terkecil. Caranya juga masih sama dengan menggunakan rumus min. Yang kelima adalah fungsi count. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang angka. Jadi kalau kita misal bergerak dari jurnal sampai angka 95, nanti yang muncul ini yang muncul adalah 5 karena di sini hanya untuk menghitung jumlah angka saja, tidak sama huruf ya. Nah, untuk yang konta ini dia beda sama yang konta tadi. Apa tadi kan kita hanya menghitung jumlah data yang ada angkanya saja. Kalau konta ini kita bisa menghitung yang ada hurufnya juga. Jadi ini tulisan data itu nanti akan bisa terhitung juga. Seperti itu. Yang ketujuh ada countif. Countif ini digunakan untuk ketika kalian ingin, misalnya di data ini ada jumlah laki-laki dan perempuan, ini kan tidak urut ya. Kalian ingin mengetahui jumlah laki-lakinya ini ada berapa dan jumlah perempuannya ada berapa. Nah, caranya kita yang pertama klik sama dengan, lalu kita drag semua dari L pertama sampai yang terakhir ini, lalu klik ini titik koma, lalu kita klik yang kita inginkan. Misal kita mau melihat jumlah data laki-laki, kita klik yang L, lalu klik enter, nanti akan muncul jumlahnya. Lalu yang ke-8 ini adalah count blank, digunakan untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Untuk rumusnya masih sama dengan count blank, lalu kita drag, lalu di enter. Dan yang terakhir ada fungsi standar deviasi, digunakan untuk menghitung nilai deviasi baku di dalam suatu range. Rumusnya adalah sama dengan STDEF, lalu kita ngedrag dan enter. Gimana, semuanya udah paham atau belum? Paham. Nah, biar lebih paham kita langsung ke contoh soal ya. Nanti ada yang maju, mungkin yang masih bingung silahkan maju, nanti ibu akan tunjuk. Oke anak-anak, kita langsung ke contoh soal ya. Tadi masih ingat nggak, untuk jumlah siswa kan ini berarti kita menjumlahkan. Kita menggunakan rumus apa? Kontif. Ya, menggunakan sum. Lalu untuk rata-rata kita menggunakan average. Lalu untuk mencari nilai terendah kita menggunakan apa? Min. Untuk nilai tertinggi, max. Untuk ini, kalau kita mau cari data seperti ini, kalau jumlah data laki-lakinya ada berapa, kita menggunakan min.
langsung menjadi Anda. Untuk rata-rata kita mulai coverage. Nggak bisa ya? Alforaga, bukan alforaga, boleh alfor. Oke. Anda pakai min. Untuk terpilih kita menggunakan next ya teman-teman. Kok belum bisa? Oh, maaf ya. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yang mau maju silakan. Saya, silakan. Kita pakai rumus motif ya teman-teman. Iya. Pennya kalau ada pennya. Diterang dulu. Titik koma. Oh, lalu pakai kata. Yang kedua juga sama. Tadi belajar ABLANK. Oh gitu ya. Terus dia bukan suara. Terima kasih terima kasih. Ya. Gimana materi hari ini? Mudah apa sulit? Kira-kira? Mudah. Bisa diterima ya? Bisa diterima ya anak-anak? Bisa. Izin bertanya ya. Kenapa kita harus pakai rumus maksimal atau minimal? Kan dari data yang kita lihat sudah terlihat jelas ya. Berapa nilai terendah dan nilai tertingginya? Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Kenapa sih kita harus menggunakan rumus? Sedangkan kalau kita lihat sudah kelihatan ya mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi gitu kan. Nah, nanti ini kalian di dunia kerja itu tidak dihadapkan dengan data yang hanya 5, 10 gini. Jadi kalian nanti akan mengolah data itu bisa 100, 200 atau sampai mungkin 1000 atau ribuan ya. Jadi fungsinya rumus ini untuk mempermudah kita. Jadi kalau kalian mencari satu kan nggak mungkin ya terlalu lama dan nggak efisien. Jadi kita menggunakan rumus. Iya. Dengan sudah paham Mbak Maida? Sudah Bu. Oke, sebelum menutup materi pada pagi hari ini, Bu ada sedikit kata-kata yang semoga berguna ya untuk kalian. Orang hebat itu tidak dilahirkan dari kemudahan dan kenyamanan, tapi mereka itu dibentuk dari kesulitan dan kesukaran. Jadi kalau kalian lagi belajar nih, terus kalian merasa, aduh susah banget, aduh ini sulit banget, aku bisa nggak ya gitu. Mungkin kalian adalah orang hebat dan orang sukses tersebut selanjutnya. Amin. Baik, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk membawa laptop ya. Kita latihan soal. Untuk hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini. Terima kasih.